Para Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Puluhan hektar kebun mangga dan mete terbakar di Kubu Karangasem. Seorang pendaki tewas setelah jatuh ke dalam jurang di Bukit Runyan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung meriah di Kampung Muslim Kapaun, Kota Denpasar. Puluhan hektar lahan mete dan mangga milik warga di 2 dusun di Desa Sukadana, Kubu Karangasem, Senin lalu hangus terbakar. Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Kecamatan Kubu Karangasem rentan memicu terjadi kebakaran lahan. Kebakaran di Banjar Dinas Bukit dan di Banjar Dinas Lebah menghanguskan kebun mete, mangga dan lontar seluas 50 hektar. Tiupan angin sangat kencang sehingga api cepat membesar mendekati areal permukiman warga. Kebakaran lahan juga terjadi di Banjar Lebah yang menghanguskan lahan mete dan mangga seluas 10 hektar milik petani. Petugas pemadam kebakaran Karangasem harus bekerja keras memadamkan api agar tidak makin meluas. Yang terjadi kebakaran itu lahan kosong yang berisi pohon mangga dan mete. Oke, itu yang selama 2 hari jadinya di mana aja, Pak? Di kubu aja. Di kubu aja ya, Pak ya. Terus untuk pemadaman langsung hari itu langsung padam. Langsung bisa dipadamkan karena terlalu jauh ya, bisa manual juga ya. Kebakaran lahan di Kecamatan Kubu hampir terjadi setiap hari. Pemerintah daerah meminta warga agar waspada dan melarang membersihkan lahan dengan cara membakar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Warga di Kecamatan Kubu, Desa Seraya, Kabupaten Karangasem saat ini kekurangan air bersih akibat musim kemarau yang panjang. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Palang Merah Indonesia menyalurkan air bersih ke sejumlah dusun yang terdampak kekeringan. Sejumlah desa di kecamatan ini, termasuk Desa Seraya, merupakan desa paling tandus di Kabupaten Karangasem. Sehingga ketika musim kemarau tiba, warga di desa akan kesulitan air bersih karena sumber air mengering. Saat ini warga di desa ini mengandalkan air bersih yang berasal dari pemerintah atau mereka harus berjalan kaki hingga 10 km untuk mendapatkan air bersih di tempat penampungan air di bawah bukit. Untuk dampak kekeringan pada musim ini, kita sudah mendistribusikan air tahap 1 sebanyak 12 tangki air. Itu bekerja sama dengan BPBD Provinsi juga dengan Dinas Sosial. Nah, karena kami koordinasikan masih dirasa kekurangan dari jumlah yang diminta, kami memang merencanakan untuk bertahap melihat situasi dari kondisi saat. Jadi kita sudah meluncurkan yang tahap 2, sementara baru dari BPBD, nanti menunggu giliran dari Dinas Sosial. Itu sebanyak 2 putaran lagi nanti. Oke, kemana aja Pak? Itu ada di 4 dusun di Desa Ban, yaitu di di Dusun Bonyoh, Jatituku, Cut-Cut, dan Belong. Petugas Badan Penanggulangan Bencana bersama Palang Merah Indonesia Karangasem mengimbau kepala dusun atau perbekal segera mengajukan permohonan jika membutuhkan bantuan air bersih dari pemerintah. Semakin cepat pengajuan, semakin cepat bantuan air bersih diberikan dan bisa disalurkan ke warga yang membutuhkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Seorang pendaki gunung Jumat pekan lalu jatuh ke dalam jurang di Bukit Runyan, Kecamatan Kintamani, Bangli. Pendaki bernama Desak Made Putri Swasti yang berusia 28 tahun jatuh ke dalam jurang setinggi 1 km.
Ketika itu korban bersama teman-temannya mendaki menuju desa Trunyan. Namun ketika sampai di puncak Bukit Trunyan sekitar pukul 9 pagi, korban terpleset dan jatuh ke dalam jurang. Keluarga korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan tidak lama kemudian tim Basarnas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polri dan TNI melakukan pencarian. Setelah 2 hari melakukan pencarian, akhir pekan lalu tim Basarnas berhasil menemukan korban dalam keadaan sudah meninggal dunia. Himbauan kami kepada masyarakat yang terutama yang pencinta alam, yang suka trekking di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah perbukitan, terutama di kawasan Kintamani, kami himbau tetap berhati-hati karena medannya sangat sulit, apalagi yang mereka yang dari luar Bali. Saran kami, kalau memang pencinta alam ingin melakukan pendakian di Gunung Abang, di Gunung Batur, lebih baik didampingi oleh pemandu lokal karena memang medannya sangat terjal. Petugas Basarnas membutuhkan 4 jam untuk mengevakuasi jasad korban karena jurang yang sangat curam dan dalam. Basarnas meminta masyarakat atau pencinta alam yang mendaki Bukit Trunyan agar berhati-hati dan menggunakan pemandu karena lokasi perbukitan sangat terjal dan curam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.